Hindun, seorang wanita pemakan jantung paman Rasulullah SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah kisahnya? Tonton video ini hingga akhir serta dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari ilmu dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindun binti Utbah adalah seorang wanita yang dipenuhi oleh sifat kejam. Ia digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter keras, kokoh dalam pendiriannya, mahir dalam berpuisi, dan fasih dalam berkomunikasi. Namun ironisnya, Hindun juga merupakan salah satu tokoh wanita Quraisy yang paling keras menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kekejamannya semakin mencuat saat terlibat dalam peristiwa perang Uhud. Hindun memperkerjakan seorang budak bernama Wahsy bin Harb untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Dendam Hindun binti Harb terhadap Hamzah sudah terpendam sejak lama, khususnya karena Hamzah merupakan sosok yang bertanggung jawab atas kematian ayah dan saudara perempuannya saat perang Badar. Wahsy bin Harb menjalankan tugasnya dengan menyerang Hamzah menggunakan tombak, sehingga sang singa Allah gugur dalam pertempuran tersebut. Hindun binti Utbah begitu melihat musuh utamanya sudah tidak bernyawa, tanpa belas kasihan merobek dada Hamzah hingga mengeluarkan jantungnya. Aksi kekejaman ini mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai perempuan pemakan jantung, sebuah gelar yang mencerminkan kekejaman dan kebencian yang melandainya pada masa lalu. Bertahun-tahun berlalu, peradaban kaum muslimin yang sebelumnya terusir dari tanah airnya Mekah kini telah berkembang menjadi kekuatan besar. 8 tahun setelah hijrah ke Madinah pada bulan Ramadan tahun 630 Masehi, Rasulullah memimpin 10.000 pasukan kaum muslimin memasuki Mekah. Tentu saja hal ini menakuti orang-orang kafir yang berusaha melawan dengan segenap kekuatan mereka, walaupun tak sebanding dengan kekuatan Islam saat itu. Suami Hindun binti Utbah, Abu Sufyan bin Harb, datang menghadap Rasulullah SAW pada malam sebelum beliau memasuki Mekah. Di sana Abu Sufyan bersyahadat dan akhirnya memeluk Islam. Dengan semangat baru, Abu Sufyan kembali ke kaumnya dan berteriak, "Kaum muslimin datang dengan pasukan yang sangat besar. Kalian takkan mampu melawan mereka. Aku telah masuk Islam. Siapa yang masuk ke rumahku akan selamat." Namun reaksi Hindun binti Utbah sangat berbeda. Dengan kemarahannya memuncak, ia memerintahkan untuk membunuh suaminya dengan menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak berguna. Abu Sufyan menepis pernyataan istrinya dan mengajak kaumnya untuk masuk ke rumah atau masjid sebagai tempat perlindungan. Orang-orang kafir yang takut dan panik mengingat kekejaman masa lalu merasa takut akan pembalasan dari umat Islam dan Rasulullah SAW. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah memasuki Mekah dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Kaum muslimin tidak melakukan kekerasan terhadap orang-orang kafir. Rasulullah mengarahkan langkahnya ke Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang berada di sana. Beliau juga menghancurkan gambar-gambar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada akhirnya banyak orang kafir yang terkesan dengan dakwah Rasulullah SAW dan memilih memeluk Islam. Salah satunya adalah Hindun binti Utbah. Ia mendapat dorongan dari suaminya untuk menghadap Rasulullah SAW bersama Utsman bin Affan dan wanita lainnya. Hindun datang dengan wajah yang tertutup cadar, penuh rasa malu dan ketakutan akan perbuatannya yang buruk di masa lalu. Meskipun demikian, Rasulullah dengan bijaksana mengetahui bahwa yang berada di hadapannya adalah Hindun. Kemudian beliau bersabda, "Dulu tidak ada penghuni rumah yang aku kehendaki untuk dihinakan selain penghuni rumahmu. Sekarang tidak ada penghuni rumah yang lebih dimuliakan daripada penghuni rumahmu." Dan itulah kisah yang memukau tentang perjalanan Hindun binti Utbah dari kekejaman ke dalam agama Islam. Ia meninggal pada tahun 20 Hijriah sebagai seorang muslimah.
Itulah kisah menarik dari seorang wanita kejam yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memeluk Islam sebagai agama hingga akhir hidupnya. Share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.